sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Randika Kusira. Kalian bisa memanggil saya Pak Ika atau terserah kalian, senyaman kalian. Nah, supaya kita lebih kenal, kalian harus memperkenalkan diri. Pertama dari Perkenalkan, nama saya Amalia Kristi dari Kementerian Desa. Saya dari kelas 10C. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Magdalena, biasa dipanggil Magda atau Lele. Lele kayak ikan ya? Iya, dari kelas 10C. Kalau mbaknya? Saya Aisyah, Pak, dari kelas 10C. Jadi semuanya dari kelas 10 ya? Iya, Pak, dari kelas 10C. Oke. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan itu tentang meningkatkan motivasi belajar. Ada yang tahu apa itu motivasi? Dorongan. Dorongannya seperti apa? Kayak misalnya kalau kita mau belajar, pasti kan ada kayak sesuatu hal yang membawa kita mau belajar gitu. Dorongan gitu. Iya, benar. Motivasi itu adalah suatu dorongan di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Menurut kalian, bagaimana sih cara kalian itu meningkatkan motivasi dalam belajar? Itu Pak, apa namanya? Contohnya misalkan nih kalian ingin belajar, nah supaya kalian itu bersemangat dalam belajar, hal-hal apa yang kalian lakukan yang membuat kita tuh kayak bersemangat dalam belajar, meningkatkan motivasi dalam belajar? Ngajak teman. Dengerin musik, bisa langsung semangat gitu. Oh iya sih, benar-benar. Nyemil atau ya nyemil terus bikin posisi belajar yang nyaman-nyaman yang itu belajar tuh lebih kurang, Pak. Kita tahu sih bisa kita ini di tapi kalau saya komunikasi Pak sebagai Jadi beda-beda ya cara kita masing-masing untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini itu ada fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama itu ada mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang dikerjakan. Jadi di sini di dalam diri kita itu ada yang namanya minat mendorong, yang mendorong kita dalam melakukan sesuatu gitu. Contohnya dalam belajar gitu. Nah, yang kedua itu ada menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus kita lakukan. Yang ketiga itu menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Jadi kita itu kayak menentukan apa-apa aja yang harus kita kerjakan. Itu fungsi dalam motivasi belajar, yaitu motivasi ini berfungsi sebagai penggerak. Nah, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. maksudnya itu apa? Jadi gini, setiap orang itu memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir itu fungsi dalam meningkatkan motivasi belajar itu artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Nah, besar kecilnya motivasi yang menentukan cepat besarnya motivasi itu. Ini ada fungsi terakhir, yaitu motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Berbeda dong kalau misalkan kita mempunyai motivasi yang rendah, pasti suatu pekerjaan itu kayak lama untuk diselesaikan. Kalian pernah nggak berada dalam posisi kayak aku harus semangat dalam hal ini gitu? Pasti apa yang kalian kerjakan itu dengan cepat banget selesai kan? Nah, itulah perbedaan besar kecilnya minat yang ada dalam diri kita. Kalau misalkan kita mempunyai motivasi belajar yang gitu-gitu aja, ya udah sebenarnya cuma gitu-gitu aja, berbeda dengan motivasi belajar yang tinggi. Itu cepat dalam menyelesaikan sesuatu yang akan kita lakukan. Motivasi yang itu aja itu seperti ini. Misalkan motivasi belajar yang cuma gitu-gitu aja, kayak misalkan oh iya lah ini belajar gini deh, tidak ada rasa yang banget gitu, kayak berkebu-kebu tuh nggak ada gitu, cuma motivasinya itu di tahap yang biasa-biasa aja gitu. Nah, kalau kan Pak ada tuh orang yang kalau misalkan, saya boleh nanya? Iya silakan. Nah, ini ada orang yang kalau motivasinya karena ada
seseorang yang buat dia punya semangat. Nah, tapi pas nggak ada orang itu, dia jadi nggak semangat. Contohnya nih Pak, kayak saya semangat banget nih Pak. Kalau ada orang yang saya suka di kelas itu, terus saya berusaha untuk gimana saya bisa lebih dari dia. Nah pas dia nggak ada, saya jadi biasa gitu. Terus itu gimana Pak? Maksudnya apakah salah motivasi saya? Nah, jadi motivasi yang kamu miliki ini bagus. Dia itu menjadi faktor utama dalam motivasi kamu belajar. Karena ada dia, motivasi belajar kamu meningkat. Nah, tapi kamu jangan menonton ada dia terus gitu. Kamu harus bisa membiasakan meningkatkan motivasi belajar kamu tanpa ada si orang ini gitu. Kalau misalkan orang ini nggak ada, motivasi kamu juga nggak ada. Jadi kamu itu harus bisa terbiasa tanpa harus adanya orang itu. Tapi kan Pak, saya kan maksudnya termotivasi ya karena saya malu gitu kalau nilai saya lebih rendah daripada dia. Saya pengennya nilai saya itu lebih tinggi dari dia. Nah, itulah jadi tujuan buat kamu belajar itu supaya nilai kamu tinggi kan. Nah, jadi kamu itu ya harus berusaha bagaimana kamu bisa lebih dari dia gitu. Harus profesional. Iya. Jadi misalkan nih Pak, kalau misalkan dalam motivasi perlu nggak sih Pak yang namanya kita mengatur jadwal? Iya, perlu. Jadi kita tuh kayak harus memanajemen waktu kita. Dimana saat kita belajar, bermain, istirahat. Nggak boleh dong misalkan dalam satu hari 24 jam harus belajar. Otak juga harus perlu refleksi gitu. Berarti Pak dalam meningkatkan motivasi belajar perlu juga yang namanya manajemen Waktu itu harus bisa mengontrol waktu sebaik mungkin. Apa kalian sudah mengontrol waktu sebaik mungkin dalam hal belajar? belum masih sepakat dengan Oh, yang handphone. Nah, jadi untuk meningkatkan lagi motivasi belajar itu kalian harus menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu proses belajar kalian. Nah, berbicara soal belajar, kalian tahu sih apa itu belajar? Seperti yang kamu ini aja. adanya perubahan, adanya proses iya Pak, dari sikap perilaku pemahaman pemahaman. Iya benar. Suatu proses yang mendapatkan perubahan yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Dan kita lakukan ini juga termasuk belajar. Benar banget yang apa yang dikatakan oleh Mbak. Ini ada pengertian motivasi belajar, di mana dijelaskan oleh Pak. Kalau suatu ahli, motivasi belajar itu dapat juga diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka maka ia akan berusaha untuk menyediakan atau menolak perasaan tidak suka itu. Paham dengan kata ini? Misalkan kayak contohnya kalian kelas 10 kan, nah pasti ada yang namanya pelajaran matematika. Di sini ada yang suka matematika? Tidak. Nah, pasti ada orang yang tidak menyukai pelajaran matematika karena ya itu hitung-hitungan. Tapi yang nggak mungkin dong kita menghilangkan pelajaran matematika itu. Nah, dengan supaya kita bisa terlihat bagus dalam pelajaran matematika ini, kita itu berusaha untuk menyukai mata pelajaran ini. Paham? Nah, selanjutnya di sini itu cara memotivasi belajar siswa. Yang pertama itu memberi angka. Angka dalam hal ini adalah sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Misalkan ini, di sini pernah nggak dapat angka 100? Nilai itu yang 100? Pernah sih. Nah, gimana pada saat kalian mendapatkan nilai ini? Senang. Pastinya ada rasa motivasi lagi supaya bertahan lebih itu kan. Nah, itulah manfaat dari nilai itu. Jadi membangkitkan semangat kita lagi dalam proses belajar kita, mempertahankan supaya nilai itu tidak turun. Itulah fungsinya angka dalam meningkatkan motivasi belajar kalian. Tapi gimana Pak sama orang yang kalau ada belajar 100 tapi masih ada yang apa itu bisa dibilang motivasi untuk yang Nah, kalau menurut saya yaitu tidak termotivasi dengan dirinya sendiri, dia bergantungan dengan orang lain. Oke lah dia mendapatkan nilai 100, tapi kan itu bukan hasil dari dirinya sendiri. Itu cuma hasil nyontek. Apa bangga gitu dapat 100 dengan hasil nyontek? Kalian bangga? Nah, oleh karena itu motivasi cuma dari orang lain gitu. Kayak bukan motivasi dirinya sendiri. Cuma ada orang di
Oke, paham? Makasih Kak. Nah, yang kedua itu ada hadiah. Nah, di sini hadiah dapat menjadi motivasi belajar yang kuat karena siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Kalian pernah nggak sih kayak mencapai suatu proses, terus kalian berhasil terus dijadikan hadiah? Iya, pernah Kak. Pernah kan? Nah, dengan adanya mendengar kata oh iya hadiah, jadi aku lebih semangat. Pasti kan gitu? Nah, itulah. Kalian pernah kan diberikan hadiah untuk memotivasi belajar? Pernah, Pak. Nah, dalam bentuk apa hadiah? Itu. Kalau punya saya karena saya rajin mengerjakan tugas, saya dikasih bentuk dalam bentuk apa? Itu terus atau buat tangan yang kayak parcel. Oh, pasal. Ada bonekanya Iya, gitu iya. Pak. Jadi dari situ saya mikir wah jangan moga-moga tahun depan dapat lagi karena rajin. Iya, benar. Kalau kan Kemarin itu karena saya dapat ranking 3 gitu, terus orang tua saya kasih hadiah dibeliin laptop gitu kan. Itu sih membuat saya lebih semangat. Mungkin kalau misalnya saya dapat ranking 2 atau 1 mungkin lebih besar lebih besar lagi. Jadi, kalau Mbak Aisyah, Kalau saya Pak, karena kemarin kan nilai bahasa Inggris saya bagus, jadi itu orang tua saya memberikan saya kamus yang tebal dan yang paling lengkap. Dan jadi saya mikirnya, wah kalau misalkan nilai saya terus-terusan bagus, mungkin besok-besoknya saya bisa beli buku yang lain harus untuk belajar lebih. nah jadi itu adalah fungsi hadiah, bisa juga meningkatkan motivasi belajar kita. Cuman pesan dari saya, jangan kalian karena seolah-olah terus-menerus ada motivasi belajar cuma gara-gara hadiah gitu. Karena kita kan nggak tahu keadaan orang gimana. Cuman semoga aja rezeki kita semua lancar. Gitu. Cuman jangan terlalu sering kayak kayaknya aku harus motivasi belajar kayak aku nih kayaknya harus belajar gini supaya dapat hadiah. Kalau nggak ada hadiahnya kalian nggak belajar. Nah jangan seperti itu gitu. Karena kita kan nggak tahu keadaan kita kayak gimana. Paham? Nah selanjutnya di sini adalah kompetisi. Persaingan yang baik individual atau kelompok dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah di sini ada yang pernah ikut lomba gitu atau terserna olimpiade gitu. Nah pasti kalian tuh kayak ada rasa ingin awas bisa nih gitu. Nah kayak semangatnya tuh menggebu-gebu. Pernah? Nah itu yang meningkatkan motivasi belajar kita dengan adanya yang namanya kompetisi gitu. Misalkan oke, misalkan nih guru kalian bilang ini suatu siswi nanti ada kompetisi misalkan olimpiade lomba cerdas cermat tentang sains atau kimia gitu. Bagi yang minat belajarnya di situ pasti menggebu-gebu nih semangat wah kayaknya aku harus ikut nih dalam olimpiade gitu. Motivasinya itu ada gitu karena mendengar kata apa ini kompetisi gitu. Paham? Nah selanjutnya di sini ada memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui apa diajarkan ulangan. Terakhir kalian ulangan kapan? Nah, apakah kalian belajar sebelum ulangan itu mulai? Ya, Jadi nggak rajin, maksudnya nggak yang belajar kayak rajin, kayak SKS gitu ya. besok Sisa semalam besok belajar besok ulangan harian tentang apa? Tapi kalian ada yang namanya belajar. Ya, ada Pak. Nah, dengan kalian belajar pasti hasil ulangan kalian itu bagus. Kenapa hasil ulangan kalian bagus? Iya. Lumayan sih Pak. Standar pas standar. Nah, jadi di sini pesan dari saya, jangan nanti nunggu ulangan tuh baru belajar gitu. Paham? Karena kalau nunggu belajar saat ulangan itu kayak cuman di situ-situ aja pengetahuan kita misalkan gitu. Kalau misalkan habis dikasih tugas oleh guru itu dipelajari di rumah, jangan nunggu saat ada ulangan aja baru dipelajari. Nah di sini juga ada mengetahui hasil belajar bisa dijadikan alat sebagai motivasi belajar kalian. Hasil kayak tadi itu nilai, ada yang nilai tinggi, ada yang nilai rendah.
sebenarnya itu tuh dua ini meningkatkan motivasi belajar kita. Misalkan kalau dapat orang yang mendapat nilai rendah, kan dia tuh malu tuh misalkan dengan teman-temannya, wah aku rendah, teman-temanku nilainya tinggi. Nah dari situ tuh dia hanya harus lebih giat lagi belajar gitu supaya menghasilkan apa itu namanya hasil yang bagus. Nah selanjutnya itu pujian. Siapa di sini yang suka dipuji? Oh kalian nggak suka dipuji? Tapi maksudnya kalau dipuji secara terus-menerus, aku risih sih Kak, kalau aku pribadi. Soalnya kan kadang iya jadi seolah-olah kayak kita manusia yang gila pujian, cuma kalau yang puji sewaktu kayak keren ya kayak gitu. Ya itu sebagai penyemangat juga sih sebenarnya. Sebagai Kalau yang bonus ya atas oh penghasilan yang kita iya, dapatkan. kalau saya kayak setiap saat minta dipuji atau setiap apa yang kita lakukan itu saya nggak tahu. Tapi ya ini juga semuanya tergantung di rumah kalian. Kalau orang tua suka memuji, otomatis kalau Iya di benar-benar. sekolah dia bakal minta, wah kamu harus kayak gini biar dipuji gitu kan Pak. Tapi kalau rata-rata orang tuanya yang biasa aja, yang melihat anaknya mungkin anaknya setingkat itu, tapi dia orang tuanya biasa aja. Iya. Jadi itu ya gitu. Iya ya saya mengerti. Nah berbicara untuk motivasi belajar ini, saya ingin tahu apakah kalian mempunyai tips dalam meningkatkan motivasi belajar kalian kayak Yang saya tips gitu? kalau tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar kami itu mungkin kayak melihat lagi itu apa pelajaran atau yang kami pelajari gitu kan ya gitu. Kalau misalnya masih kurang ya tingkatkan lagi gitu. Terus dari situ juga nggak mungkin kan kita cuma baca-baca buku aja gitu kan. Otomatis ada yang lain, Iya. nonton drama, bisa juga musik atau enggak jalan dulu deh buat meningkatin motivasi belajar gitu. Kalau menurut saya. Ya kalau yang lainnya mbak? Iya, kalau saya Pak, tips dari saya yang pasti tenang, tidak ada gangguan, dan kalau saya karena saya suka belajar sendiri, seperti yang saya bilang, saya suka multitasking kalau belajar. Jadi bisa sambil nonton, bisa sambil dengerin hal-hal yang bikin bisa saya buat fokus untuk terfokus ke pelajaran yang saya pelajari. Kalau Kalau saya Pak kalau misalnya kita kan ada catatan nih Pak dari sekolah kayak tadi disuruh dicatat dari papan tulis. Itu biasanya saya catat sembarangan dulu di buku yang jelek, nanti saya salin di rumah Pak. Jadi sambil saya gali sambil saya baca terus saya hias-hias supaya saya baca itu ada semangat juga gitu kalau lihat cantik buku saya. iya saya paham. Saya juga pernah seperti itu. Iya Pak. Nah di sini Bapak ada sedikit tips untuk kalian supaya motivasi kalian itu bagus gitu. Nah di sini bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Karena pergaulan itu akan berimbas ke diri kita sendiri gitu. Kayak misalkan bergaul dengan orang-orang yang pintar-pintar nih dalam kelas, pasti kita itu juga kayak ada termotivasi seperti ini mereka gitu. Tapi Pak, kalau saya juga kan juga sih, rata-rata kalau temen yang kayak kayak gitu kadang tuh mereka mau menutup diri untuk tidak Mau berbagi. Pak. Malah lebih cari enaknya tuh teman yang bisa open minded dengan kita terus lebih terkait gitu Pak. Tapi kalau misalnya Sharing. kalau yang lebih pintar-pintar kayaknya enggak sih Pak. Kayak tertutup gitu. Karena kadang nggak semua yang kita tuh mau membuat diri yang buat kita yang biasa aja. Iya Pak. Itu ada orang-orang tertentu saja, tidak semua orang yang ya sih rata-rata kalau orang pintar itu lebih kayak menutup diri, kayak tidak memberikan apa yang mereka tahu gitu ya, apa yang mereka dapat. Cuman kalau menurut saya kalau kita punya ilmu itu harus berbagi kan, apa yang kita punya kita ajarin ke orang, makanya itu kayak jangan kulit ilmu gitu. Makanya kita tuh kayak lebih harus bisa lagi kayak memilah teman gitu. Paham sampai di sini? Nah terus di sini kayak kita mencari informasi dari internet, menonton video-video motivasi nih, melakukan hal-hal yang kalian inginkan. Gitu. Kayak misalkan seperti yang Maria tadi, supaya ada motivasi belajar, supaya enak dalam belajar gitu ya, dalam keadaan kurang gitu kan, mendengarkan musik, kayak apa tadi kata banyak. Nah nonton drama tapi banyak
sambil menonton drama. Gitu. Tapi kelebihannya kemana belajarnya apa nonton dramanya? Ya kalau saya Pak, kenapa saya biar nonton drama karena biar yang berisik itu hanya di telinga saya. Saya nggak mau ada sesuatu berisik yang dari luar, misalkan nih akhirnya nih saya lagi belajar di waktu kemarin itu saya pernah belajar di kafe Pak. Kan kafe rame nih Pak, saya jadi nggak bisa konsen nih. Jadi kan kayak kepikiran tuh terbagi kemana-mana, ada yang ngomongin itu terdengar-dengar. Iya. Jadi adalah saya pasang laptop di depan, HP untuk nonton drama itu saya pasang earphone, saya sumpal ke telinga saya. Jadi berisiknya ini saya hanya fokus ke drama yang sedang saya dengarkan ini tadi. Jadi tuh jadinya saya, ya mata saya fokus untuk tugas dan memikirkan tugas. Nah nanti dramanya itu saya akan melihat sebentar-sebentar kayak oh mungkin kayak misalnya saya tahu wah adegannya ini ya saya berarti saya fokus lagi, adegannya ini saya fokus lagi. Jadi untuk memaksimalkan otak saya bisa aja. Iya. Jadi semua orang beda-beda sih ya cara menangkap. Saya nggak bisa gitu Pak, nanti saya habis sampai episode ini baru saya bisa. Iya beda-beda ya setiap orang. Nah, oke. Cukup di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Kita telah melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian itu bisa kalian aplikasikan ke kehidupan kalian. Itu semoga bermanfaat gitu. Oke, cukup sekian ya yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Udah ya?